Assalamualaikum. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Rai Raymond, sebagai moderator, dan teman saya, Dino Setiawan, sebagai pembacaan materi pertama, dan teman saya, Fuzan Al-Irfan, sebagai pembacaan materi kedua. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul simulasi perancangan pembangkit listrik tenaga piso hidro menggunakan mini water pump. Materi pertama akan dibacakan oleh Dino Setiawan. Kepada Dino Setiawan, saya persilakan. Baiklah, eh, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu abstrak atau ringkasan. Energi air merupakan salah satu pemanfaatan energi yang terbarukan yang memiliki potensi terbarukan. Potensi sangat besar untuk dikembangkan. Energi air merupakan energi yang sangat besar atau melimpah di Indonesia. Potensi energi air di Indonesia sangatlah besar, namun masih kurang dimanfaatkan. Memanfaatkan energi air menjadi energi listrik berskala kecil dapat dikembangkan dengan menggunakan turbin dan generator yang berskala kecil pula. Dengan memanfaatkan aliran dari sumber air yang berpotensi cukup besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik berskala besar maupun kecil. Sumber air yang tersedia dapat dimanfaatkan agar menjadi energi listrik. Memanfaatkan sumber energi yang berskala kecil dapat dirancang sesuai dengan prosedur pembangkit listrik tenaga air berskala kecil, juga dengan menggunakan turbin sebagai media perubahan energi air menjadi energi gerak, di mana pergerakan turbin diteruskan ke asporos pada generator. Generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Dan yang kedua, latar belakang. Energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok dan memainkan perannya yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tanpa disadari, manusia hidupnya sudah tergantung pada energi listrik, baik itu untuk penerangan, hiburan, memasakkan, mencuci, dan sebagainya. Bila suatu ketika terjadi matinya aliran listrik, maka pada saat itu akan terasa betapa listrik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik dengan menggunakan air sebagai penggerak skala besar dengan daya terbangkitnya lebih dari 10 MW. Dan yang ketiga, pengenalan turbin kincir air. Turbin kincir tub sebagai alat percobaan pada PLTPH untuk memutar kincir air yang dihubungkan dengan poros pada generator miniatur 220 volt dari semburan air yang dikeluarkan oleh dorongan air yang alirkan oleh sprayer gun hasil dari keluaran air mini water pump. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hujan Al-Irfan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat alat. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian alat tersebut yaitu menganalisa kapasitas daya listrik yang dihasilkan dari perancangan PLTPH, merancang simulasi PLTPH untuk menghasilkan energi listrik berskala kecil. Selanjutnya, sistem kerja alat. Air dalam jumlah tertentu dimasukkan ke dalam wadah cat 25 liter sebagai bak tandon penampung air. Lalu baterai 12 volt menghidupkan mesin mini water penumpang pumpagar dapat menghisap air dalam bak tandon penampung air yang dibuat dari wadah cat 25 liter dan mengalirkan kembali menuju sprayer gun. Selanjutnya, untuk menggerakkan kincir pada turbin. Kemudian putaran kincir pada turbin digunakan untuk menggerakkan generator. Selanjutnya cara pembuatan.
Langkah-langkah tersebut menggunakan alat yaitu 1. Siapkan turbin kincir tap. 2. Siapkan wadah turbin. 3. Lalu generator miniatur 220 volt. 4. Dan mini water pump. 5. Multitasker. 6. Tachometer. 7. Baterai. Selanjutnya dibacakan oleh Ray Raymond. Mohon maaf, mic-nya tidak hidup. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Analisis perhitungan daya ataupun bisa disebut dengan kekuatan, menghitung daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga picu hidro menggunakan mini water pump memerlukan pemahaman tentang parameter sama aliran dalam kerja sistem. Berikut ada beberapa contoh langkah-langkah untuk melakukan analisis perhitungan daya. Yang pertama adalah parameter dasar yang diperlukan. Yang kedua, menghitung daya sebenarnya. Yang ketiga, menghitung daya teoritis. Oke, di sini ada beberapa contoh rumusan masalah yang telah diketahui. Yang pertama adalah kebutuhan energi dan kapasitas pembangkit listrik. Yang kedua, efisiensi dan kinerja sistem. Yang ketiga, desain dan implementasi sistem. Yang keempat, sumber daya, ketersediaan air. Yang kelima, biaya dan keekonomian. Yang keenam, keandalan dan keagamaan sistem, keamanan sistem. Yang ketujuh, dampak lingkungan dan sosial. Dengan merumuskan masalah-masalah di atas, diharap dapat memberikan paduan yang komprehensif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistem pembangkit listrik tenaga picu hidro menggunakan mini water pump. Dan di sini ada beberapa langkah, beberapa solusi. Yaitu yang pertama, lakukan survei kebutuhan energi di lokasi yang akan digunakan. Gunakan data tersebut untuk menghitung kapasitas yang diperlukan. Pilih mini water pump dengan spesifikasi yang sesuai berdasarkan perhitungan daya yang dibutuhkan. Yang kedua, gunakan pompa air mini yang memiliki efisiensi tinggi dan sesuai dengan karakteristik aliran air di lokasi. Lakukan pengujian awal dan optimasi untuk memastikan kinerja maksimal. Pertimbangkan penggunaan turbin efisien, kinerja maksimal dengan mini water pump. Yang ketiga, buat desain sistem yang komprehensif, termasuk semua komponen utama seperti turbin, generator, controller, dan sistem penyimpanan energi. Pastikan desain tersebut mudah diimplementasikan dan sesuai sesuai kondisi lokasi. Gunakan software simulasi untuk memvalidasi desain sebelum implementasi. Di sini ada beberapa contoh manfaat. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Kedua, ramah lingkungan. Ketiga, biaya operasional rendah. Dan skalabilitas dan fleksibilitas. Pemanfaat sumber daya lokal, peningkatan kualitas hidup, pengurangan biaya energi, pengembangan ekonomi lokal, edukasi dan peningkatan kesadaran, dan yang terakhir kemampuan operasi mandiri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, udah.